Halo guys, balik lagi sama gue. Untuk video kali ini gue bakal bahas item magic ya. Karena di video sebelumnya gue udah bahas item weapon, jadi untuk kali ini gue akan bahas magic item, oke? Kita langsung aja ya. Oke, jadi seperti biasa ya videonya gue bakal baca penjelasannya, nanti juga gue bakal praktekin gimana kalau kita pakai item tersebut ya. Nah, di sini ada item magicnya, bisa kalian lihat ya. Oke, nah lumayan banyak juga ya itemnya, tapi gue bakal bahas yang advance-nya aja. Nah, sebelum kita lanjut bahas itemnya, di sini ada beberapa item yang udah gue bahas di video sebelumnya ya. Nah, contohnya ada Raja Warhammer, terus ada ini Ravening Jitter ya, sama Summer Ash. Nah, ini 3 item ini udah gue bahas ya di video sebelumnya. Dan terus kenapa 3 item ini ada di item magic ya? Karena 3 item ini ngasihnya main stat, jadi bisa masuk ke physical damage atau juga magic damage ya. Jadi nggak ada spesifikasi untuk ke salah satu itu, tapi juga 3 item ini bisa masuk untuk ngasih stat tambahan untuk magic damage ataupun juga physical damage gitu ya. Nah, kalau yang 2 ini kan kepakainya yang aktif pasifnya. Nah, kalau yang Summer Ash ini kepakainya yang pasifnya ya, yang mirip korot gitu efeknya. Jadi ini situasional dan bisa dipakai oleh siapa aja ya. Maksudnya oleh Shikigami yang magic damage atau juga physical damage gitu, oke? Dan gue nggak akan bahas di sini karena di video sebelumnya udah gue bahas, jadi gue bakal skip aja ya. Oke, sekarang gue bahas item yang pertama. Di sini ada si Cimenteño, spesialnya Grow Stat, ngasih 80 ability power, 400 HP, 250 MP, 100% MP regen, sama 10% cooldown reduction ya. Ada juga ya Tagarasu ngasih 8% movement speed, sama di sini ada Tenyo meningkatkan HP sebesar 15 dan AP sebesar 3 di saat kita ngekill atau ngasih musuh ya. Dan juga bisa menambahkan 1 layer untuk setiap 40 detik ya, yang bisa menyimpan sampai dengan 25 layer. Ada juga Soul Infusion, kita akan mendapatkan 8 MP untuk setiap musuh yang mati di sekitar kita ya. Nah, ini maksimumnya bisa mencapai 800. Efek ini bisa 2 kali lipat jika kita ngekill musuhnya secara langsung gitu ya. Nah, jadi item ini benar-benar berguna untuk kebutuhan mana kalian ya, karena untuk seorang mag ini nantinya bakal nge-spam dan itu membutuhkan mana. Oke, jadi item ini bisa menyimpan mana lebih banyak gitu. Ya, kita langsung aja praktekin, oke. Oke, gue mau ngebuktiin dulu yang tadi ya, katanya kalau setiap musuh yang mati di sekitar kita akan memberikan MP sebesar 8 ya, bakal nambahin gitu. Dan sini gue nggak akan ngekill dulu, kita tunggu. Oke, nah itu ya keluar ya, muncul ya 8 ya, nambahin max MP 8, dan ini tuh bisa ngestaknya sampai 800 tadi ya. Nah, di sini sekarang kita coba kalau ngekill tuh. Nah, itu nambahnya jadi lebih cepat gitu. Yang asalnya tadi nambahnya 8. Nah, kalau kita ngekill langsung musuhnya, nanti nambahnya akan 2 kali lipat gitu ya. Oke, kemudian tuh muncul juga di sebelahnya ada ya. Nah, ini nambahin max MP dan juga max HP ya. Nah, kalau ini nambahinnya setiap 40 detik ya. Jadi nggak ada pemicu lain untuk ngestaknya, tapi hanya nunggu durasi yaitu 40 detik aja ya. Nanti dia nambah sampai nge-stack up sampai 25 tadi ya. Untuk item selanjutnya ada Mandala Sutra, spesialnya MP cost decrease sama MP regen, ngasih 150 ability power, 75% MP regen sama 20% cooldown reduction ya. Ada ya Tagarasu ngasih 8% movement speed, sama di sini ada Soul Talisman, bisa memulihkan 25% dari MP yang kita gunakan di saat ability kita dipakai gitu. Sama sini ada Harpy juga mengembalikan 20% dari max MP di saat kalian ngekill atau nge-assist musuh ya. Nah, ini tuh sama juga spesialnya untuk mana ya. Tapi bedanya item ini tuh lebih ke MP regen, oke. Oke, kita coba ya. Nah, jadi setelah kalian pakai ability, nanti item ini tuh akan memulihkan mana kalian sebesar 25%, oke. Jadi anggaplah kalian punya potongan harga 25% gitu. Jadi bisa lebih hemat pemakaian mananya ya. Nah, waktu kalian nge-spam itu nge-recover ya si mananya. Oke, dan di sini ada satu lagi, setiap kita ngekill katanya nanti akan nambahin mananya sebesar 20% ya. Dan sini gue akan coba.
Nah, itu nambahin ya kelihatannya. Item selanjutnya ada Izanami Scepter, spesialnya trigger damage, ngasih 145 ability power, dan sini ada Scepter. Jadi ability damage kita ini akan mendapatkan extra magic damage untuk Shikigami atau juga monster ya. Dan ini bisa aktif sekali setiap 9 detik untuk setiap targetnya ya. Oke, jadi item ini tuh spesialnya ability power ya. Nah, ini sebelum gue beli itemnya ya. Tuh cuman damage yang diberikan cuman tadi berapa? 321 ya. Tuh oke. Nah, sekarang kita coba beli itemnya. Kita lihat berapa damage yang diberikan. Nah, bisa sampai 570 ya. Tapi setelah kita pakai lagi dan damage-nya nggak sebesar yang tadi ya. Karena yang tadi itu aktif gitu si pasifnya tadi. Nah, gitu ya. Item selanjutnya ada Mars Moon, spesialnya heal down sama slow, ngasih 145 ability power sama 250 HP. Ada Amanuma, jadi magic damage yang kita berikan ke musuh ini akan mengurangi movement speed musuh sebesar 20% untuk 1 detik ya. Ada juga suppression, jadi di saat magic damage kita mengenai musuh, nah itu akan mengurangi efek healing musuh sebesar 35% selama 4 detik ya. Nah, jadi item ini tuh heal down-nya versi magic ya. Oke, kita langsung coba aja. Nah, jadi di saat magic damage kita mengenai musuh, nanti itu akan memberikan efek heal down ya. Nah, itu tuh contohnya mark yang mirip bentuk love gitu ya, yang di pinggir HP musuh. Nah, itu tandanya efek heal down-nya sedang berjalan gitu. Oke, nah gitu ya. Jadi ini efektif untuk musuh yang punya HP regen-nya tinggi, kalian bisa pakai item ini ya. Item selanjutnya ada Tale of Izumo, spesialnya percentage AP, ngasih 155 ability power. Sama sini ada Izumo, jadi meningkatkan ability power kita sebesar 4%, ditambah juga 2% untuk setiap levelnya ya. Dan ini maksimumnya bisa mencapai 40% ya. Dan item ini juga sama ya, spesialnya untuk ability power. Oke, kita langsung coba aja. Nah, jadi item ini tuh ngasih mirip-mirip ngasih buff gitu ya. Setiap level kita naik nanti ada tambahan 2% ability power tadi. Nah, sekarang contoh aja masih level 9. Nah, itu kan damage-nya 435 ya. Nah, sekarang gue akan coba naikin lagi levelnya ya. Oke, kita lihat damage-nya jadi berapa. Nah, jadi 444 ya. Ada kenaikan ya, 2% untuk setiap levelnya. Oke, karena Summer Ash udah gue bahas di video sebelumnya, jadi gue bakal langsung ke ini aja, item sebelahnya. Nah, ini Egg Trigram, spesialnya Magic Penetration, ngasih 120 ability power, sama sini ada Trigram, ngasih 35% Magic Penetration. Ada juga Tai Chi, Magic Damage kita ini akan meningkat sebesar 1% untuk setiap musuh yang memiliki 100 HP lebih besar dari kita ya. Dan ini bisa mencapai maksimumnya 10% ya. Oke, kita beli ya. Nah, jadi ketika kita ketemu musuh yang darahnya lebih banyak dari kita, ya contoh ketemu samurai atau tank, nah nanti item ini tuh akan memberikan 1% damage tambahan untuk setiap 100 HP yang musuh punya. Nah, kalau misalkan HP-nya bisa mencapai 100 atau 500, nah berarti itu bisa sampai 5% ya untuk tambahan damage-nya. Oke, biasanya ini dipakai untuk late game juga, karena musuh di late game kan darahnya panjang-panjang gitu ya, banyak-banyak. Item selanjutnya ada Naik Parasol, spesialnya damage reduction, ngasih 120 ability power, 75 magic resist, sama 10% cooldown reduction ya. Dan juga ada Naik Parasol, jadi Shikigami akan mendapatkan 80 damage reduction yang bisa berkurang selama 0,6 detik setelah menerima damage dari musuh atau juga monster ya. Dan cooldownnya selama 30 detik untuk pengaktifannya kembali ya. Oke, nah kita beli. Nah, begitu kalian beli, ini langsung ada ya damage reductionnya. Ada efeknya juga kelihatan, terus marknya ada di atas flash. Oke, nah selama kalian nggak menerima serangan, ini nggak akan hilang ya. Nah, sekarang coba diserang. Tuh, itu damage-nya 24 ya, kecil banget. Oke, sementara udah nggak ada magic resist, kita lihat tuh itu bisa mencapai 199 damage yang kita terima ya. Nah, untuk pengaktifannya lagi harus nunggu tadi 30 detik ya, baru ada lagi magic resistnya. Oke, selain ngasih ability power, tapi item ini juga ngasih damage reduction yang berupa magic resist tadi. Oke.
Item selanjutnya ada Chiwa Sword, spesialnya spell Vampire, ngasih 120 ability power sama 300 HP dan juga 10% cooldown reduction. Ada Nightwing, ngasih 20% spell Vampire, dan juga ada Himedori, bisa mengembalikan base HP sebesar 10% di saat kalian ngekill atau nge-assist musuh ya. Nah, item ini tuh mirip Onimaru ya, tapi ini Onimaru versi Magic ya. Nah, sebelum kalian beli ini nggak ada spell vampire-nya ya, tuh nggak nambahin HP sama sekali. Dan nah sekarang kita coba beli ya, dan kalian pakai ability itu akan nambahin darah kalian ya. Spell vampire tadi akan aktif setelah kalian menggunakan ability gitu, sementara kalau basic attack itu nggak akan nambahin darah kalian. Dan terus juga ada apa tadi, Himedori ya. Sama juga kalau kita ngekill nanti akan nambahin base HP sebesar 10%, oke. Nah, itu nambahinnya 372, oke. Oke, di sini karena Ravening Zitter udah dibahas juga di video sebelumnya. Nah, gue bakal langsung aja ke item Shield Harp. Spesialnya Trigger Shield, ngasih 110 ability power, 450 HP sama 100% HP regen ya. Ada shield. Jadi di saat HP kita lebih rendah dari 35%, nanti kita akan diberikan shield yang bisa menangkal 400 damage selama 4 detik ya. Dan juga semua slow effect nggak akan mempan ketika shield ini ada ya. Dan ini cooldownnya 60 detik. Oke, kita langsung coba aja. Nah, ini darahnya kita habisin dulu ya. Sampai kurang dari 35% nanti shieldnya akan muncul ya. Oke, ini sekali hit lagi. Nah, ini shieldnya ya. Shieldnya bertahan selama 4 detik, setelah itu hilang, oke. Untuk item selanjutnya ada Amano Ohabari, spesialnya trigger damage, ngasih 100 ability power, 450 HP, 10% cooldown reduction, 5% movement speed, sama 20% attack speed ya. Ada juga Curse Scar, jadi untuk 5 detik selanjutnya setelah menggunakan ability, nah basic attack kita ini akan memberikan extra magic damage ya. Dan efek ini bisa aktif sekali setiap 1,5 detik, oke. Oke, langsung dicoba ya. Nah, setelah kita pakai basic attack dia nggak akan muncul, tapi harus pakai ability damage ya. Nah, itu nanti muncul di atas flash kelihatan ya. Dan itu bakal hilang kalau nggak kita pakai basic attack-nya. Jadi setelah kita menggunakan ability langsung kita basic attack, nah nanti trigger damage-nya itu bisa aktif ya. Nah, gitu ya. Dan itu pun pengaktifannya harus 1,5 detik dulu ya. Baru ada gitu si pasif yang tadi itu. Jadi setelah kalian pakai ability, nah kalian buru-buru basic attack biar aktif juga, biar kepake gitu si pasifnya, oke. Item selanjutnya ada Buddha Bead, spesialnya ability power buff, ngasih 160 ability power, 10% cooldown reduction. Ada juga Wrath, jadi secara langsung memperoleh 60 ability power dan juga 15% movement speed untuk 6 detik setelah menggunakan ultimate ya. Dan cooldownnya 40 detik. Nah, sekarang kita langsung coba aja. Oke, gue coba pakai ability dulu ya. Ternyata nggak keluar tadi si pasifnya. Dan gue pakai ini ultimate, nah itu keluar ya di atas flash ada. Nah, jadi setelah kalian pakai ultimate ability nanti itu keluar ya, tapi juga nggak bertahan lama gitu, masih cooldown ya. Dan sekarang gue bakal coba sekali lagi. Nah, setelah pakai ultimate, nah jadi ini tuh bisa ningkatin movement speed sama ability power tadi ya. Oke, jadi bisa mungkin kalian nge-spam atau untuk kabur atau untuk ngedeketin musuh juga bisa ya. Item selanjutnya ada Shadow Fan, spesialnya magic damage, ngasih 100 ability power, 450 HP, sama 10% cooldown reduction. Ada juga Shadow, jadi basic attack dan ability damage ini akan merusak target, mengurangi magic resist sebesar 3,5%, dan ini bisa nge-stack sampai 6 layer dan juga bertahan sampai 5 detik ya. Biasanya item ini dibeli untuk terakhiran ya, item yang terakhir biasanya. Oke, langsung kita coba ya. Sebenarnya untuk efeknya nggak kelihatan ya, tapi ya intinya item ini tuh bisa mengurangi magic resist musuh. Nah, biasanya kalau di late game kan kayak tanker atau samurai, support juga magic resistnya pada tinggi. Nah, bisa pakai item ini yang bisa mengikis magic resist mereka gitu, sehingga ability power kita itu bisa all out gitu damage-nya. Oke guys, mungkin segitu aja pembahasan dari gue ya. Untuk video selanjutnya gue akan bahas item defense, dan di video kali ini gue tutup.
Makasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.